Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat. Dan yang sehat bukan cuma kamu aja. Ayah, ibu, nenek, kakek, dan semuanya senantiasa sehat walafiat sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah juga kita bisa bertemu di pesantren kilat untuk anak-anak SD IT Al-Manar yang salih dan salihah, insya Allah. Hari ini bersama Bu Al, kita akan belajar tentang puasa melatih kesabaran. Salih-salihah dimanapun berada, kita harus bersyukur karena masih bertemu lagi di Ramadan tahun ini. Siapa yang hari ini berpuasa? Sudah sahur atau belum yang di sana? Masya Allah, tabarakallah. Hebat yang hari ini berpuasa. Yang kemarin berpuasa juga hebat. Oh iya, ibu mau tahu siapa saja yang sudah hadir. Solih-solihah, ketik di kolom komentar ya. Ketik di kolom komentar nama saya bla 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 dari kelas bla bla bla. Jadi, ketik di kolom komentar, contohnya, nama saya Fulanah, kelas 1A. Solih-solihah udah tahu kan puasa itu ada waktunya? Yap, saat fajar datang, waktu subuh sampai terbenamnya matahari, atau di waktu maghrib. Kita buka dulu yuk dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, simak dulu video berikut. Sari-sari, hilangkan dahaga. Enak banget. Duh, Segernya. haus lagi. Ah. Teh sudut panas. Rara, Minum teh sudut panas. Pas diminum iya kan sama Nusa. kolam. Kamu ngapain sih? Mas. Tuh, dari tadi ikan sirup sama Panas, teh sudah dingin. bikin Rara haus. Iya. Iklannya dari tadi sirup-sirup terus. Pasti ini tanda-tanda. Tandanya kita sebentar lagi akan puasa Ramadan. Ramadan tiba. Asik. Tapi kalau lagi puasa, nonton iklan batal ya? Batal. Batal, kan cuma nonton. Ya kalau habis nonton iklan sirup terus langsung minum, ya batal lah. Kalau bulan puasa, kenapa banyak iklan sirup sih? Itu namanya godaan, Ra. Kalau gitu, selama bulan puasa, Rara nggak mau nonton TV. Wah, bagus dong, Ra. Kalau puasa kalian tulus karena Allah, pahalanya insya Allah jadi berlipat. Ya. Kalau gitu, Rara harus berlatih. Makannya semangat banget, Ra. Rara lagi latihan, mah. Latihan apa? Latihan makan sebelum puasa. Ya Allah, Ra. Latihan puasa nggak gitu juga kali. Semuanya dimakan. Kalau lagi puasa, makannya ya pas sahur dan buka aja, Ra. Iya, sekarang harus makan banyak. Soalnya makannya nanti nggak bisa banyak. Gak gitu, Ra. Kalau lagi puasa, boleh makannya itu ya pas sahur dan buka aja. Wah, nggak boleh makannya lama dong. Biasanya sih kalau kita di Indonesia puasanya sekitar 13 sampai 14 jam lamanya. Dari subuh sampai maghrib. 14 jam. Untung cuma 14 jam ya. Di negara lain katanya ada yang sampai 21 jam ya, Uma.
Mm-mm. Iya betul itu. Tapi selain ada negara yang puasanya sampai 21 jam, ada juga negara yang puasanya cuma 10 sampai 11 jam. Ini disebabkan faktor alam dan geografis di tiap negara yang beda-beda. Jadi, waktu sahur dan berbuka tiap negara juga beda, sayang. Waduh, lama ya. Ma, Rara nggak kuat deh kalau sampai maghrib. Rara sayang, kamu kan masih 5 tahun. Jadi kalau mau belajar setengah hari juga nggak apa-apa. Ya? Ra, Nusa waktu seumuran kamu puasanya full sampai maghrib. Masa? Kalau kan usah sampai maghrib, Rara sampai Isya deh. Tapi sahurnya beduk duhur. Mana ada Ra puasanya sampai Isya. Rara. Rara salah ya. Bagaimana video tadi? Seru? Ada yang sudah pernah tonton? Apa hikmah yang dapat kita ambil dari video tadi? Tapi sebelum itu, gua mau tanya dulu nih. Soli Solihah sudah olahraga belum? Hah? Belum? Yang sudah olahraga coba angkat tangannya. Kalau gitu sekarang kita olahraga dulu ya. Yuk, semuanya berdiri. Berdiri. Hap, 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 berdiri. Nah, Solihah yang sudah berdiri, bagus. Yang belum berdiri, ayo berdiri semuanya. Ikuti gerakan Boal ya. 3, 2, 1. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Daun, telinga, mata, hidung, mulut, tangan di pinggang, bergoyang-goyang. Daun, telinga, mata, hidung, mulut, tangan di pinggang, bergoyang-goyang, bum 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 bum. Sekali lagi ya. Ayo semuanya berdiri dulu. Kita nyanyi lagi. 3, 2, 1. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Daun, telinga, mata, hidung, mulut, tangan di pinggang, bergoyang-goyang. Daun, telinga, mata, hidung, mulut, tangan di pinggang, bergoyang-goyang. Deng 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 dung. Semoga Solihah bertambah semangat ya, karena tadi kita sudah berolahraga. Kita lanjut ya. Siap mendengarkan dengan baik ya. Tapi sebelumnya, Solihah yang belum like videonya, like dulu video ini. Siapa yang belum subscribe? Klik subscribe-nya dulu ya. Atau siapa yang belum follow Instagram ibu? Bisa di follow. Nah, yang dapat kita jadikan pelajaran dari video tadi yaitu ada 3 kesabaran saat kita berpuasa. Yang pertama, sabar dalam menaati Allah. Saat kita berpuasa, pastinya merasakan haus, lapar, lemas, dan terkadang membuat kita malas beraktivitas. Tapi kita harus tetap menjalankan ketaatan kepada Allah ya.
Misalnya, sholat 5 waktu, sholat duha, membaca Al-Quran, belajar, membantu ayah bunda di rumah, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya membantu dalam hal kebaikan. Jadi, puasa jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Bu Aal mau tanya nih, selama solih-solihah di rumah, waktunya lebih banyak digunakan untuk membantu orang tua, belajar dan beribadah, nonton TV, main games, atau tidur-tiduran aja sambil santai-santai? Atau bahasa yang lagi viral itu, rebahan aja? Jika solih-solihah lebih banyak menonton TV, main games, atau rebahan, itu artinya solih-solihah belum menumbuhkan sifat sabar dalam diri. Jadi, kita nggak boleh gitu, Bu. Kita nggak boleh nonton TV atau main games. Tentu saja boleh, Nak. Tapi dengan syarat tidak berlebihan. Misalnya, kita ingin sekali menonton TV, tapi solih-solihah harus ingat, walaupun di rumah kita harus belajar. Ada materi yang dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru, membaca buku, dan mengerjakan latihan yang diberikan. Nah, meskipun saat itu rasanya ingin sekali menonton TV, tapi solih-solihah harus sabar ya. Sabar menundanya sampai semua pelajaran tersebut selesai dengan baik. Kalau solih-solihah sudah dapat melakukan itu, artinya kamu hebat. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Musibah itu contohnya apa aja, solih-solihah? Yap, betul. Gempa bumi, banjir, kebakaran, sakit, atau menyebarnya virus corona. Semua itu benar. Tapi bukan hanya itu saja. Rasa lapar, haus, lemas, itu pun bagian dari musibah. Solih-solihah, bicara tentang kesabaran, kita harus belajar dari orang yang memang harus dicontoh. Dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang kesabaran beliau. Kita simak dulu yuk videonya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian mau cerita apa? Cerita tentang anak-anak Nabi, Bah. Tentang perang aja, Bah. Lebih seru. Iya, Bah. Cerita tentang perang aja. Hah? Kan tentang perang sudah. Yang lain dong. Hah? Abah, Engkus pinjam ya. Biar Engkus yang pilih ceritanya. Boleh. Emangnya kamu tahu? Perasaan si Engkus nggak bisa baca deh. Jangan-jangan bacanya kebalik lagi. Hah? Siapa bilang Engkus nggak bisa baca? Itu fitnah. Cerita apa ya? Tuh kan, kebalik. Apa Encep bilang? Hah? Ayah, wahai. Sudah sini, Abah yang pilihkan. Ya deh, Abah aja yang pilih. Nah, kalau begitu semua duduk yang manis ya. Kalian sudah siap? Siap, Bah. Siap, Bah. Baiklah. Pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin,
kota Madinah menjadi tempat yang sangat ramai. Penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi para pedagang dari berbagai tempat. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Namun demikian, di tengah kedamaian itu, orang-orang berjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Hiduplah seorang pengemis buta yang biasa duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Dasar manusia pada bodoh semua. Bisa-bisanya ditipu oleh Muhammad. Zaid, tidakkah kau dengar itu? Dengar apa? Anak yatim dengar. yang tiba-tiba mengaku menjadi nabi. Masya Allah. Siapa yang berani berkata seperti itu? Hah? Siapa dia? Memang engkau tidak tahu, wahai Zaid? Dia itu seorang pengemis Yahudi buta di pasar ini. Siapa namanya? Aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sering berbicara sendiri dan mendustakan Nabi. Apakah orang-orang tidak tahu? Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya. Orang yang haus kekuasaan. Kurang ajar si Muhammad itu. Siapa? Siapa engkau? Hei, itu Rasulullah. Kenapa Nabi memberikan pengemis tidak tahu diri itu dinar emas? Siapa engkau, Tuan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah seumur hidupku ada seseorang yang memberikanku dinar emas. Marilah, duduk bersamaku sebentar. Akan kuceritakan sebuah kebohongan besar yang sedang terjadi di sini. Sungguh gila pengemis itu. Apa dia tidak tahu berhadapan dengan siapa? Sabar, saudaraku. Janganlah kau bertindak melebihi Nabi. Enak sekali makanan ini. Terima kasih, Tuan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini. Demikianlah sejak saat Andai itu, Muhammad seperti ini, Rasulullah sering mendatangi si aku akan pengemis menjadi buta. pengikutnya. Si pengemis Yahudi buta itu tidak tahu bahwa yang selama itu mendatanginya adalah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menceritakan siapa beliau sebenarnya. Nabi tidak marah, kan dihina terus, Bah. Itulah salah satu keutamaan Nabi. Beliau sangat sabar meskipun dihina. Beliau tetap bersikap lemah lembut terhadap si pengemis itu. Hingga suatu ketika Rasulullah pun wafat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah. Silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Setelah mendengar penuturan anaknya Aisyah, keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq pun pergi menuju pasar tempat pengemis Yahudi itu berada. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu, sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Mendengar ocehan si pengemis buta, Abu Bakar menjadi geram. Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Hah? Engkau tahu? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad? Benarkah apa yang kau katakan? Demikianlah pengemis Yahudi buta itu menangis sejadi-jadinya di pundak Abu Bakar As-Siddiq. Dia menyesali segala apa yang dia lakukan, menghina dan mendustakan Nabi di hadapan sang Nabi sendiri. Dia memohon ampun kepada Allah, dan pada saat itu juga dia memeluk Islam. Subhanallah, Allah Maha Besar ya, Bah? Ya, begitulah. Oleh karena itu, cucu-cucuku sekalian, jangan mudah marah. Bersabarlah untuk selalu berbuat kebaikan dan bersikap lemah lembut, meski terhadap orang yang membenci kita. Tapi kan kalau dihina kita jadi kesal, Bah. Iya nggak, Kus? Iya. Ya, itulah ujiannya. Tetapi Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaran seseorang. Emil juga sabar, Bah. Dari tadi
Emil belum makan kue. Dimakanin ongkus terus tuh. Ayah. Oke, solih-solihah, kita harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kesabarannya. Bayangkan, Rasulullah sudah dicaci maki, tapi Rasulullah tetap tersenyum. Rasulullah tidak balas mencaci, tapi Rasulullah memberikannya makanan, bahkan menyuapinya. Apalagi sekarang ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Semua amal kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Allah akan membalas perbuatan baik kita dengan yang lebih baik lagi, dengan yang lebih banyak lagi. Jadi, kepada siapapun kita harus tetap sabar. Ya, misalnya ketika solih-solihah dibangunkan untuk sahur, jangan marah, jangan ngambek. Kenapa? Karena seharusnya kita bersyukur, kita merasa senang orang tua kita, keluarga kita membangunkan kita untuk sahur. Sahur maksud wow. Karena sahur itu termasuk amalan yang bagus dikerjakan ketika berpuasa. Paham solih-solihah? Hikmah yang bisa dipetik dari cerita tadi, solih-solihah tahu? Ya, betul. Kita harus sabar. Sebagaimana Rasulullah penyabar, kita pun harus sabar mengikuti Rasulullah. Karena orang yang sabar disayang Allah. Siapa yang mau disayang Allah? Kalau begitu, solih-solihah, berusahalah untuk selalu sabar agar disayang Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, nyanyi dulu yuk. Solih-solihah jawab ya. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Dia tidak beranak, tidak diperanakan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Lebih semangat lagi. Kalau kau anak salih ucap Allah, Allah. Kalau kau anak salih ucap Allah, Allah. Kalau kau anak salih, ayo lakukan itu. Kalau kau anak salih ucap Allah, Allah. Kalau kau anak salih ucap takbir, Allahu Akbar. Kalau kau anak salih ucap takbir, Allahu Akbar. Kalau kau anak salih, ayo lakukan itu. Kalau kau anak salih ucap takbir, Allahu Akbar. Terima kasih solih-solihah. Semoga kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa semangat, jangan lupa bahagia. Semoga sehat selalu. Sholatnya, ngajinya, puasanya, semuanya harus kita jaga. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Gua minta maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.